Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Lupa matikan lilin saat lampu padam, 2 rumah di kota Jayapura ludes terbakar. Polisi ringkus 3 pemuda spesialis perampok rumah di Merauke. Menko Polhukam imbau aparat antisipasi 7 wilayah rawan teror organisasi Papua Merdeka saat pilkada serentak. Dua rumah di Jalan Sarmi, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Sabtu lalu terbakar. Warga yang panik sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya. Mereka khawatir kobaran api semakin besar dan merembet ke rumah warga yang lain. Upaya warga gagal, mereka akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran yang mengirimkan 4 mobil pemadam ke lokasi. Polda Papua juga ikut membantu dengan mengirim meriam air atau water cannon. Kebakaran terjadi karena pemilik rumah lupa mematikan lilin saat listrik padam. Di mana kami menerima laporan dari warga tepat jam 19.40 waktu Indonesia Timur dan segera kami sampaikan informasi ini kepada anggota kami. Kejadian kebakaran terjadi berlokasi di Jalan Sarmi, belakang SD Gembala Baik Abepura, di Kelurahan Yobe pada RT 02 RW 06 Distrik Abepura yang menimpa 2 unit rumah milik dikendalikan pada pukul 21.00 dengan menurunkan 4 unit mobil damkar, yaitu masing-masing dari setiap pos, ditambah dengan 2 unit dari mobil suplai kami. Kemudian ditambah lagi bantuan dari teman-teman dari Water Cannon Brimopolda dan ditambah juga dengan dari TNI Angkatan Laut. Kami juga dibantu dengan 1 unit mobil water supply milik PDAM. Kurang lebih 1,5 jam api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Anggota Polres Merauke Sabtu lalu menggeledah rumah pelaku pencurian di kawasan Transito, Merauke. Di dalam rumah, polisi menemukan puluhan barang elektronik dan 8 sepeda motor yang diduga hasil curian. Dari rumah pelaku, polisi kemudian memburu 3 pelaku, yakni Pice, Luki, dan Pelo. Mereka akhirnya ditangkap di persembunyiannya di kawasan Pintu Air, Merauke. Pice diketahui merupakan seorang residivis kasus pembunuhan yang belum lama bebas dari penjara. Tanggal 27 Mei lalu, ketiga pelaku menggasak 4 rumah di kawasan Kuprik, Merauke, Papua Selatan. Mereka saling berbagi tugas, Pice dan Lukas selaku eksekutor, dan Pelo bertugas mengamati situasi rumah dari luar. Mereka tanggal 27 itu sekira jam 2 subuh itu ke rumah yang kedua. Rumah kedua itu adalah di depan rumah yang tadi tidak bisa masuk. Gitu. Di sana mereka masuk, kemudian berdua masuk, 1 orang yang berjaga di luar melihat situasi. Berlanjut lagi ke rumah sebelahnya, gitu. Ya, dia mencongkel dengan modus operandinya, mencongkel jendela dengan obeng yang digunakan. Belum puas lagi, pindah lagi ke rumah berikutnya, gitu ya. Rumah berikutnya mereka masuk, di sana mereka dapat handphone juga, kemudian uang 15 juta. Ada 4 rumah kalau nggak salah. Satu malam itu, Pak? Iya, satu malam itu 4 rumah. Dan inilah hasil-hasilnya dan kendaraan-kendaraan itu setelah digeledah di rumahnya. Dilakukan penggeledahan kapan ya? Tanggal 30 dilakukan penggeledahan di rumah dan ditemukan barang bukti.
Selain barang bukti curian, polisi juga menyita peralatan yang digunakan para pelaku untuk mencuri, seperti linggis, kapak, dan senjata tajam berupa parang. Ketiga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Merauke dan mereka diancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap buronan kasus korupsi proyek pembangunan kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017 silam. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Marcel langsung melarikan diri ke luar Papua. Ia akhirnya ditangkap di Sulawesi Selatan. Kepala Kejaksaan Papua Barat Herli Siregar mengatakan nilai proyek pembangunan kantor dinas perumahan Papua Barat sebesar 4,3 miliar rupiah. Tersangka ikut dalam proses tender walaupun ia tidak memiliki perusahaan. Telah berhasil mengamankan satu orang atas nama DAW, nanti identitas lengkapnya bisa cek. Nah, yang bersangkutan dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan kantor dinas perumahan tahun 2017 dengan anggaran 4,3 miliar dan kerugiannya ada sekitar 2,89 miliar lebih, 1,89 miliar lebih, dan yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut sebagai saksi ketika itu, tapi tidak diindahkan sehingga kejaksaan menerbitkan dalam daftar pencarian orang, dan setelah dicari di berbagai tempat dan sudah lama sampai kemarin tanggal 21 baru yang bersangkutan bisa diamankan. Dan setelah diamankan lalu diperiksa sesuai standar operasi prosedur dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Peranannya yang pertama bahwa yang bersangkutan DAW ini adalah orang yang mengerjakan pembangunan gedung kantor dinas perumahan itu yang dalam kaitan dengan proses pengadaannya, proses pelelangannya sebenarnya dia tidak memiliki perusahaan. Ya, dan dalam perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap beberapa orang, nanti juga datanya bisa disampaikan, dan ternyata dalam proses pekerjaannya tidak 100%, ya, tetapi uang dicairkan 100%. Jadi semua uang proyek sekitar 4,3 miliar itu dicairkan, dan ternyata setelah dicek pembangunannya tidak 100%. Tersangka langsung ditahan di lapas Manokwari dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.